Oh yes, kembali lagi di channel kami. Sekarang kita akan bahas mengenai tentang kerusakan pada mesin handphone ya, yaitu hardware ya. Jadi kalau misalkan jarum ampernya menunjukkan getar-getar, itu biasanya IC power bekerja tapi IC CPU tidak menyambut ya. Nah ini kaleng ini masih utuh, belum di blower. Kalau yang ini udah pernah saya blower ya, udah pernah saya angkat dan pasang lagi untuk IC WiFi. Kita langsung menuju ke area power supply ya. Di sini power supply saya setting di angka 4 volt ya. Langsung kita coba pasang. Perhatikan pada bagian sini yaitu VBAT yang mana, ground yang mana ya. VBAT ini yang di sini, jadi di PCB itu kebaca ya VBAT ya. Kita langsung pasang ya. Nah setelah pasang di jarum ampere ini tidak ada menunjukkan short ya ataupun langsung naik ya, artinya mesin ini belum ada konslet sebelum ditekan power ya. Ada juga konslet setelah ditekan tombol power. Kemudian di sini ada PWR ya teman-teman, PWR tip-tip ya. Di sini ada pin kuningan, ini kita tempelkan ya menggunakan pinset untuk menyalakan si mesin. Jadi bagaimana reaksi pada bagian power supply? Nah dia bergerak ya, menunjukkan hanya di angka berapa, kita zoom ya teman-teman. Nah ini menunjukkan 0,02 ya, 0,02 ya. Yang sini kan 0,1, ini 0,2 ya. Di sini 0,02. Di sini ada garis 1 dan 2 ya. Nah, di sini ini menunjukkan seperti ini. Kalau di beberapa kasus bisa dikatakan yaitu rusak IC power ya. Biasanya IC power ini bekerja di 0,1 ya. 0,1 ampere ya. Nah di sini 0,02 miliampere ya. Jadi ini bisa dikatakan bisa jadi rusak IC power. Nah tapi kita punya trik teman-teman, kita jangan langsung vonis ke area IC power ya. Siapa tahu IC power ini masih bisa bekerja karena masih ada 0,2 gantung ya. Biasanya para teknisi memvonis 0,2 atau 1 itu gantung, belum nyampe 0,1 itu bisa disebut IC power ya. Kalau kita punya cara trik ya, kita lepas dulu, coba kita ganjel area CPU ya. Area CPU nya kita ganjel teman-teman. Jadi kalau misalkan tidak ada short, bisa jadi itu IC power itu sedang proses ya. Kita buka kaleng ya. Nah di sini CPU ya, spektrum ya, kita kasih ganjel pakai bekas SIM seperti ini. Nah ini posisinya presisi ya teman-teman. Jadi banyak yang cara mengakalin diganjel kalau misalkan minim alat ya. Tapi kalau saya sarankan bisa direhot ya. Kalau nggak direhot di ACP, angkat cetak, pasang ya. Nah teman-teman ingetin tadi kan ampernya 0,02 miliampere ya. Artinya sangat rendah banget tegangan yang masuk, yang merespon ya di jalur IC power ya. Itu bisa didetek IC power rusak ataupun hidup ya. Oke langsung kita pasang untuk jalur power supply nya. Nah setelah CPU ini diganjel, coba sambil ditekan ya, di sini ditekan, ditahan ya, karena harus dipasang di bodi mesin supaya lebih kuat. Nah untuk masih di tangan kita tekan aja. Nah kita coba nyalakan.
Kita tes lagi. Nah, dia naik ya, 0,1 turun lagi. Jadi ini ada beberapa komponen IC yang bermasalah. Nah, dia naik di 0,2, CPU bekerja ya. CPU bekerja, tidak turun lagi ya. Nah, ini 4-68 ini biasanya MMC. Nah, kalau masih di jarumnya 2-4 itu bisa jadi CPU. Nah, jadi teman-teman sebelum ACP coba aja diganjel kemudian ditahan pakai tangan, jarumnya bekerja atau tidak ya. Jadi kalau masih menunjukkan 0 ya di jarum ampere 0,1 atau 0,2 di sini ya, ini kan nilainya rendah-rendah banget. Nah, itu bisa jadi masih bisa bekerja, bisa jadi CPU-nya yang bermasalah. Nah, ini kita lepas, dia turun lagi, kembali lagi pada ampere gantung ya. Jadi kalau ampere gantung seperti ini belum tentu IC power, biasanya CPU ya. CPU minta diganjel ataupun rehot ya, ataupun di ACP ataupun ganti. Jadi ada tahap-tahapan ya. Ini kondisinya matot, tapi setelah CPU nya ini diganjel dia kembali normal ya bekerja. Jadi kaki si CPU ini bermasalah. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya.